Tidur yang buruk saja tidak akan membunuhmu. Tapi apa yang kamu lakukan dalam 30 detik pertama setelah bangun tidur mungkin bisa. Ada satu kebiasaan pagi spesifik yang dilakukan sebagian besar orang di atas 60 tahun tanpa pikir panjang setiap harinya. Dan penelitian baru menunjukkan hal ini meningkatkan risiko serangan jantung fatal hingga 40%. Bukan merokok, bukan makan daging berlemak, tapi sesuatu yang kamu lakukan bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai. Dan bagian paling berbahayanya, doktermu mungkin belum pernah menyebutkannya. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Karena kebiasaan pelindung nomor 1 yang akan aku ungkapkan hari ini begitu sederhana, begitu sepenuhnya gratis. Hingga sebuah studi besar yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association menemukan bahwa kebiasaan ini mengurangi serangan jantung dini hari hingga 62% pada orang dewasa di atas 60 tahun. Namun hampir tidak ada yang melakukannya dengan benar atau melakukannya sama sekali. Aku Dr. Michael Charter, seorang dokter yang berspesialisasi dalam kesehatan lansia dengan lebih dari 15 tahun pengalaman klinis khusus. Aku telah bekerja dengan ribuan pria dan wanita di atas usia 60 tahun yang melakukan semuanya dengan benar, makan dengan baik, minum obat teratur, berolahraga, namun tetap berakhir di ruang praktikku setelah mengalami ancaman serangan jantung. Dan ketika aku menggali lebih dalam, polanya tidak bisa dibantah. Pagi hari adalah masalahnya. 30 detik pertama hari itu secara diam-diam dan sistematis menghancurkan jantung mereka. Apa yang akan aku bagikan ini bertentangan dengan apa yang diasumsikan kebanyakan orang tentang kesehatan jantung. Tapi aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri pada setiap pasien yang datang dan aku menolak untuk diam lebih lama lagi. Kalau informasi ini terasa berharga buatmu, tekan tombol suka itu sekarang juga dan kita akan langsung membahasnya. Inilah yang terjadi di dalam tubuhmu setiap pagi. Dan mengapa ini jauh lebih penting daripada hampir semua hal lain yang kamu lakukan sepanjang hari? Antara sekitar jam pagi hingga tengah hari, tubuhmu mengalami pergeseran biologis yang dramatis dan berbahaya. Tekanan darahmu melonjak, detak jantungmu naik, darahmu menjadi lebih kental dan lebih rentan menggumpal secara terukur. Hormon stres khususnya kortisol dan adrenalin melonjak tajam. Ini disebut lonjakan kardiovaskular pagi. Dan ini sepenuhnya alami. Tubuhmu melakukan persis apa yang seharusnya dilakukan. Mempersiapkanmu untuk waspada, untuk bergerak, untuk berfungsi. Tapi disinilah masalahnya. Setelah melewati usia 60 tahun, sistem kardiovaskularmu tidak lagi menangani lonjakan ini. Seperti saat kamu berusia 40 tahun. Pembuluh darah menjadi kurang fleksibel. Sistem saraf otonom merespons lebih lambat. Kecenderungan darah untuk menggumpal memang sudah meningkat pada orang dewasa yang lebih tua. Dan karena itu, lonjakan pagi alami ini yang bisa dilewati orang muda tanpa insiden menjadi jendela bahaya yang nyata bagi orang dewasa di usia 60-an, 70-an, dan 80-an. Berbagai studi menunjukkan bahwa mayoritas serangan jantung dan stroke terjadi antara jam pagi hingga siang hari. Bukan karena apa yang orang makan saat sarapan, bukan karena obat apa yang mereka minum, melainkan karena bagaimana mereka bertransisi dari tidur ke kondisi bangun. Kecepatan transisi itu, kebiasaan dari transisi itu, dan bagi jutaan orang Indonesia, transisi itu mencakup setidaknya satu dan terkadang beberapa perilaku pagi berbahaya yang akan aku jelaskan. Komunitas medis telah mengetahui tentang lonjakan pagi ini selama beberapa dekade. Namun hampir tidak ada edukasi pasien yang berfokus pada hal ini. Dokter spesialis jantungmu berbicara denganmu tentang kolesterol. Dokter umummu berbicara denganmu tentang natrium. Tidak ada yang duduk dan berkata, inilah tepatnya yang terjadi pada jantungmu dalam 30 detik pertama setelah kamu membuka mata. Dan inilah cara melindungi dirimu sendiri. Ketidaktahuan itu berakhir hari ini. Dan inilah yang paling membuatku takut. Ini bukanlah kebiasaan yang rumit untuk diperbaiki. Ini tidak memerlukan resep dokter. Ini tidak memakan biaya. Ini hanya membutuhkan kesadaran. Dan begitu kamu memiliki kesadaran itu, segalanya berubah. Sebelum kita lanjutkan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Saat kamu bangun di pagi hari, apa hal pertama yang benar-benar kamu lakukan? Apakah kamu langsung duduk meraih ponsel atau langsung beranjak dari tempat tidur? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Aku benar-benar ingin tahu karena memahami kebiasaanmu saat ini adalah langkah pertama untuk melindungi jantungmu. Mari kita bahas 7 kesalahan pagi paling berbahaya yang secara diam-diam meningkatkan risiko serangan jantung pada orang dewasa di atas 60 tahun. Diurutkan dari yang mengkhawatirkan hingga yang kritis. Dan kemudian aku akan menunjukkan padamu apa yang seharusnya dilakukan.
Kesalahan nomor 7, mengecek ponsel dalam 2 menit pertama setelah bangun. Hal ini sering mengejutkan banyak orang. Kedengarannya tidak berbahaya, bahkan mungkin sangat akrab. Tapi inilah sains di baliknya. Saat kamu meraih ponsel segera setelah bangun, kamu memaparkan kadar kortisolmu yang sudah tinggi pada banjir informasi baru, notifikasi, berita, surel, pesan. Otakmu yang menghabiskan malam dalam kondisi pemulihan mendalam tiba-tiba diminta untuk memproses informasi sosial dan emosional dengan kecepatan tinggi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Frontiers in Aging menemukan bahwa stimulasi kognitif dan emosional yang mendadak di pagi hari seperti ini menyebabkan lonjakan tekanan darah yang terukur pada orang dewasa di atas 60 tahun yang berlangsung rata-rata selama 47 menit. 47 menit tekanan darah tinggi yang dimulai dari saat kamu pertama kali membuka mata. Bagi seseorang yang pembuluh darahnya sudah bekerja lebih keras karena perubahan fleksibilitas arteri akibat usia, lonjakan tekanan tambahan itu bukanlah hal sepele. Itu adalah batas pembeda antara lonjakan pagi yang terkendali dan lonjakan yang berbahaya. Inilah sesuatu yang sering dilewatkan kebanyakan orang. Kontennya bahkan tidak harus memicu stres, tidak harus berupa berita buruk, bahkan konten positif atau netral pun mengaktifkan respons neurologis yang sama saat dikonsumsi segera setelah bangun tidur. Otakmu belum siap, sistem kardiovaskularmu belum siap, dan memaksa keduanya masuk ke mode siaga tinggi di menit-menit pertama itu menghasilkan kerusakan kumulatif selama bertahun-tahun dan puluhan tahun. Solusinya sederhana. Simpan ponselmu di sisi seberang ruangan atau lebih baik lagi terapkan aturan ketat 2 menit. Tidak ada kontak layar selama 2 menit pertama setelah bangun. Hanya 2 menit. Batasan kecil itu memberi waktu bagi sistem kardiovaskularmu untuk stabil sebelum dihantam dengan stimulasi. Tapi itu baru permulaan. Karena kesalahan nomor 6 adalah sesuatu yang dilakukan hampir semua orang. Dan sebenarnya lebih berbahaya daripada yang disadari kebanyakan orang. Kesalahan nomor 6. Minum kopi sebelum minum air putih. Aku tahu kopi itu suci. Aku tidak di sini untuk mengambilnya darimu. Tapi waktunya sangatlah penting. Terutama bagi orang dewasa di atas 60 tahun. Inilah yang terjadi di dalam tubuhmu saat kamu tidur. Selama 7 atau 8 jam kamu kehilangan kira-kira setengah liter air melalui pernapasan dan proses alami tubuh. Kamu bangun dalam keadaan dehidrasi ringan yang secara klinis sangat bermakna. Pada saat yang sama, darahmu sudah lebih kental daripada waktu lainnya sepanjang hari. Karena kecenderungan penggumpalan pagi yang aku jelaskan sebelumnya. Sekarang tambahkan kopi. Kafein adalah diuretik ringan yang berarti ia mendorong ginjalmu untuk melepaskan lebih banyak cairan pada tubuh yang terhidrasi dengan baik. Ini bukanlah masalah yang signifikan. Pada tubuh yang sudah dehidrasi dalam keadaan kecenderungan penggumpalan yang meningkat secara alami ini memperburuk masalah. Darahmu menjadi lebih kental. Pembuluh darahmu yang membutuhkan hidrasi memadai untuk mempertahankan elastisitasnya bekerja dengan asupan yang kurang dari yang mereka butuhkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang meminum kopi sebagai minuman pagi pertama mereka sebelum mengonsumsi air putih memiliki viskositas darah yang terukur lebih tinggi, yaitu darah yang lebih kental dan lengket hingga 90 menit setelah bangun dibandingkan mereka yang minum air putih terlebih dahulu. Darah yang lebih kental lebih sulit untuk dipompa. Darah yang kental lebih mudah menggumpal. Darah yang kental inilah yang mengarah pada jenis serangan kardiovaskular yang menghancurkan hidup. Solusinya benar-benar hanya memakan waktu 30 detik. Sebelum kopimu, minumlah 1 gelas penuh air putih. Suhu ruang bukan air es dingin sekitar 350 hingga 500 ml. Satu kebiasaan ini jika dilakukan secara konsisten telah terbukti secara bermakna mengurangi kekentalan darah pagi hari dan menurunkan tekanan darah dini hari. Ini tidak memakan biaya, tidak butuh resep dan ini mungkin menjadi 30 detik paling penting dari seluruh harimu. Sekarang mari kita beralih ke sesuatu yang dampaknya lebih besar. Kesalahan nomor L, berdiri terlalu cepat dari tempat tidur. Inilah yang sering mengirim orang ke ruang gawat darurat. Dan ini terjadi begitu cepat. Sangat cepat sampai kebanyakan orang bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Saat kamu beralih dari posisi berbaring ke berdiri dengan cepat, sistem kardiovaskularmu harus secara instan mendistribusikan ulang beberapa liter darah dari inti dan bagian bawah tubuhmu ke atas menuju otak dan organ vital. Pada sistem kardiovaskular yang muda dan sehat, redistribusi ini terjadi dengan cepat dan mulus. Pada sistem kardiovaskular yang menua dengan fleksibilitas arteri yang berkurang dan sistem saraf yang merespons lebih lambat, hal itu tidak terjadi dengan mulus.
Hasilnya adalah hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dan tajam yang terjadi saat berdiri. Kamu mungkin mengenalinya sebagai rasa pusing. Perasaan sesaat kehilangan arah saat kamu bangun terlalu cepat. Perasaan itu adalah otakmu yang secara singkat tidak menerima cukup darah. Pada kasus ringan, rasanya tidak nyaman. Pada kasus yang parah ini menyebabkan pingsan. Dan pada orang dengan kerentanan jantung yang mendasarinya ini memicu respons kompensasi yang berbahaya. Jantung tiba-tiba berdebar keras mencoba memperbaiki penurunan tekanan tersebut. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Applied Physiology, orang dewasa di atas 60 tahun yang sering mengalami hipotensi ortostatik pagi hari memiliki tingkat serangan jantung utama 38% lebih tinggi selama periode 5 tahun dibandingkan mereka yang tidak mengalaminya. 38%. Lebih tinggi hanya karena berdiri terlalu cepat. Aku ingat Fatmawati, seorang pensiunan guru sekolah berusia 71 tahun dari Bandung. Dia datang ke ruang praktikku setelah apa yang dia gambarkan sebagai episode hampir pingsan di kamar tidurnya. Suatu pagi, dia terbangun, langsung duduk, mengayunkan kakinya ke sisi tempat tidur dan berdiri dalam satu gerakan yang terus-menerus. Dia berpegangan pada meja nakas tepat pada waktunya. Dia tidak sedang dehidrasi. Dia tidak lemah secara medis. Dia hanya melakukan sesuatu yang telah dia lakukan 10,000 kali sebelumnya. Dan sistem kardiovaskularnya di usia 71 tahun tidak bisa lagi mengimbangi secepat dulu. Aku mengajarinya transisi pagi 3 langkah. Pertama, saat kamu bangun, berbaringlah diam selama 30 detik. Biarkan tubuhmu mengenali bahwa ia sudah bangun. Biarkan tekanan darahmu memulai penyesuaian alaminya. Kedua, perlahan posisikan dirimu untuk duduk dan beri jeda lagi selama 30 detik. Biarkan kakimu menjuntai di sisi tempat tidur. Ketiga, sebelum kamu berdiri, jejakkan telapak kakimu rata di lantai. Condongkan tubuh sedikit ke depan dan kemudian bangkitlah secara perlahan dan dengan penuh kesadaran. 3 bulan kemudian dia menelepon ruang praktikku. Dokter, katanya aku belum pernah mengalami pusing sekalipun sejak saat itu. Aku tidak menyadari betapa aku telah menakut-nakuti diriku sendiri setiap pagi. Ini bukanlah intervensi medis yang rumit. Ini hanyalah 30 detik tambahan dari gerakan yang disengaja. Dan 30 detik itu mungkin telah menyelamatkan hidupnya. Ing Melindunga hanya butuh kamu untuk melambat cukup lama agar ia bisa melakukannya sebelum kita melangkah lebih jauh. Aku ingin mengajukan sebuah permintaan jika apa yang kamu dengar sejauh ini terasa berharga. Aku meminta 2 hal sederhana. Pertama, berlanggananlah ke saluran ini. Siwal memberikan informasi kesehatan yang jelas dan langsung pada intinya agar kamu bisa membuat keputusan terbaik untuk tubuhmu. Kedua, bagikan video ini dengan seseorang yang kamu sayangi. Orang tuamu, pasanganmu, tetanggamu yang bangun jam setiap pagi dan melakukan semua kesalahan ini. 1 klik bisa memulai percakapan yang benar-benar menyelamatkan sebuah kehidupan. Mari kita lanjutkan. Kesalahan nomor 4, melewatkan sarapan atau memakan hal yang salah pertama kali. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuhmu untuk mengatur gula darah selama periode puasa tidur malam berubah secara signifikan. Sensitivitas insulinmu bergeser. Hatimu terus melepaskan glukosa sepanjang malam. Dan menjelang pagi, kadar gula darah pada orang dewasa yang lebih tua seringkali menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah tergantung pada fisiologi masing-masing individu. Saat kamu melewatkan sarapan sepenuhnya, kamu meminta sistem kardiovaskularmu untuk melakukan pekerjaan yang menuntut energi untuk membangunkanmu dan bergerak tanpa menyediakan bahan bakar apapun. Tubuh merespons dengan melepaskan lebih banyak hormon stres, khususnya lebih banyak adrenalin dan lebih banyak kortisol untuk memobilisasi energi yang tersimpan. Dan hormon-hormon stres itu yang memang sudah tinggi karena lonjakan pagi memperberat beban kardiovaskular. Tapi memakan hal yang salah juga sama berbahayanya. Sarapan tinggi gula rafinasi atau karbohidrat olahan, roti putih, kue manis, sereal bergula menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan dramatis yang diikuti oleh penurunan yang sama cepatnya. Roller coaster gula darah itu memiliki efek langsung pada fungsi kardiovaskular. Penelitian yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang mengalami variabilitas glikemik tinggi di pagi hari memiliki tingkat kejadian kardiovaskular 42% lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki gula darah pagi yang stabil. Solusinya tidaklah rumit. Makanlah dalam jam pertama setelah bangun. Pilih sarapan yang menggabungkan protein, lemak sehat, dan serat. Telur dengan sayuran, segenggam kacang dengan yogurt tawar, oatmeal dengan biji rami, dan buah beri.
Kombinasi ini menstabilkan gula darah, mengurangi kortisol pagi, dan memberi sistem kardiovaskularmu bahan bakar yang bersih dan stabil, alih-alih siklus lonjakan dan penurunan yang tidak stabil. Inilah sesuatu yang sering dilewatkan kebanyakan orang tentang nutrisi pagi. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu makan, ini tentang kapan. Sebuah studi dalam jurnal Nutrients menemukan bahwa orang dewasa yang sarapan dalam waktu 60 menit setelah bangun tidur memiliki kadar kortisol pagi yang secara signifikan lebih rendah dan mengurangi variabilitas tekanan darah secara terukur dibandingkan mereka yang menunda makanan pertama mereka selama 2 jam atau lebih. Jantungmu telah bekerja sepanjang malam. Beri ia makan. Beri ia makan dengan benar dan beri ia makan tepat waktu. Kesalahan nomor tik berolahraga terlalu intens di pagi hari. Sebelum kamu menutup video ini sebagai bentuk protes, aku tidak menyuruhmu berhenti berolahraga di pagi hari. Olahraga adalah salah satu intervensi pelindung jantung paling kuat yang tersedia. Tapi ada cara yang benar dan cara yang sangat salah untuk melakukannya di pagi hari. Dan cara yang salah sedang membunuh banyak orang. Inilah masalahnya. Kamu bangun. Tekanan darahmu sudah tinggi karena lonjakan pagi. Darahmu sudah lebih kental karena dehidrasi semalaman dan kecenderungan penggumpalan alami di pagi hari. Detak jantungmu sedang naik. Lalu kamu bangun dan langsung mendorong dirimu ke dalam latihan kardiovaskular yang berat. Berlari, interval intensitas tinggi, angkat beban berat. Pada dasarnya kamu sedang menyiram bensin ke api yang sudah menyala pada suhu yang berbahaya. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association menemukan bahwa olahraga berat selama jendela lonjakan kardiovaskular pagi khususnya antara jam 0 dan 9. 0 pagi dikaitkan dengan tingkat kejadian jantung yang jauh lebih tinggi pada orang dewasa di atas 60 tahun dibandingkan dengan olahraga yang sama yang dilakukan di kemudian hari. Secara spesifik, risiko serangan jantung utama selama olahraga berat di pagi hari hampir 2 kali lebih tinggi daripada olahraga sore atau malam dengan intensitas yang sama. Ini tidak berarti olahraga pagi itu buruk. Ini berarti olahraga pagi perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Setelah melewati usia 60 tahun, gerakan pagi yang ideal adalah gerakan yang lembut, bertahap, dan menghangatkan. Jalan kaki lambat 10 hingga 15 menit, peregangan ringan, yoga lembut, gerakan yang membantu sistem kardiovaskular berpindah gigi dengan lancar daripada memaksanya dari kecepatan 0 ke 100 dalam 30 detik. Simpan latihan intensmu untuk menjelang siang, sore, atau awal malam. Jantungmu tidak hanya akan lebih aman, ia sebenarnya akan berkinerja lebih baik dan hasil yang kamu dapatkan akan meningkat. Aku ingat Bima, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia 68 tahun dari Surabaya. Dia bangga dengan disiplin paginya. Bangun jam 30, berlari sejauh 3 km sebelum jam. Dia telah melakukannya selama bertahun-tahun. Dia datang ke ruang praktikku setelah mengalami rasa sesak di dada saat sedang berlari. Struktur jantungnya sehat, arterinya dalam kondisi yang wajar. Masalahnya ada pada waktu. Aku memintanya untuk menggeser jadwal larinya ke jam 30 sore sesekali saja untuk mengganti lari paginya dengan jalan kaki 15 menit dan rutinitas peregangan. Dia awalnya menolak. Seorang petugas pemadam kebakaran tidak mudah mengubah rutinitasnya. 6 minggu kemudian dia kembali. Rasa sesak di dadanya telah hilang sepenuhnya. Detak jantung istirahatnya bahkan turun 4 detak per menit. Dokter dia memberitahuku aku merasa lebih kuat sekarang daripada saat aku berusia 50-an. Itu bukanlah sebuah keajaiban. Itu adalah tubuhnya yang akhirnya diizinkan untuk pemanasan. Sebelum diminta untuk berkinerja. Jika kamu percaya bahwa kebiasaan pagi bisa memengaruhi kesehatan jantung, ketik ya di kolom komentar di bawah. Jika kamu skeptis, ketik 0. Apapun itu, respon semu membantu penonton lain melihat bahwa mereka tidak sendirian dalam mempertanyakan apa yang selalu diberitahukan kepada mereka. Kesalahan nomor 2, mengabaikan stres emosional di menit-menit pertama saat bangun tidur. Inilah hal yang seringkali benar-benar diabaikan oleh kebanyakan orang di dunia medis. Dan dalam 15 tahun pengalaman klinisku, aku percaya ini adalah salah satu kontributor kejadian jantung pagi hari yang paling diremehkan. Inilah yang terjadi. Kamu membuka mata sebelum tubuhmu menyelesaikan transisinya dari tidur ke bangun, pikiranmu sudah mulai bekerja. Ia mulai meninjau ulang apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini. Janji temu yang membuatmu gugup, konflik keluarga, kekhawatiran finansial, ketakutan akan kesehatan,
Aktivasi kognitif dan emosional yang terjadi sebelum sistem kardiovaskularmu punya waktu untuk stabil ini menciptakan lonjakan kortisol di atas tingkat kortisol yang sudah tinggi. Kortisol ganda dan kortisol pada tingkat yang terus-menerus tinggi menyebabkan kerusakan terukur pada lapisan dalam pembuluh darah. Ia memicu peradangan. Ia meningkatkan kekakuan arteri. Ia secara langsung mengganggu sistem konduksi listrik jantung. Sebuah studi penting yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine mengikuti lebih dari 9,000 orang dewasa di atas 60 tahun selama 8 tahun dan menemukan bahwa mereka yang melaporkan tingkat stres emosional tinggi saat bangun tidur memiliki risiko serangan jantung utama 56% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melaporkan kondisi bangun yang tenang atau netral 56% lebih tinggi bukan karena pola makan, bukan karena olahraga, melainkan karena apa yang mereka pikirkan dan rasakan saat mereka membuka mata. Solusinya bukanlah menghilangkan masalah hidup. Ini tentang menciptakan penyangga pagi yang singkat. Jendela terlindungi selama 2 hingga 3 menit antara bangun dan berhadapan dengan tuntutan hari itu. Berbaringlah diam, bernapaslah perlahan dan dengan penuh kesadaran tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 2 hitungan, hembuskan selama n hitungan. Lakukan ini 4 atau 5 kali. Pola pernapasan spesifik ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, mode istirahat, dan perbaikan tubuh, dan secara terukur menangkal lonjakan kortisol. Riset menunjukkan bahwa teknik ini mengurangi tekanan darah pagi rata-rata 8 poin sistolik pada orang dewasa yang mempraktikannya secara konsisten. 8 poin penurunan tekanan darah hanya dari bernapas dari 2 menit keheningan yang disengaja sebelum kakimu menyentuh lantai. Aku ingat Lestari, seorang pensiunan perawat berusia 74 tahun dari Yogyakarta. Dia datang kepadaku setelah 2 pagi berturut-turut di mana dia mengalami jantung berdebar sebelum jam 8 pagi. Pemeriksaan jantungnya normal, obat-obatannya sudah tepat. Tapi ketika aku memintanya untuk menceritakan rutinitas paginya, gambarannya menjadi jelas. Dia bangun jam dan dalam 30 detik mentalnya sudah menelusuri daftar tugasnya. Kekhawatirannya tentang situasi kesehatan putrinya. Janji dengan dokter yang sangat dia takuti. Dia membanjiri sistemnya dengan kortisol emosional sebelum sistem kardiovaskularnya menyelesaikan stabilisasi paginya. Aku memberinya satu instruksi. Sebelum kamu melakukan hal lain, setelah bangun tidur, berbaringlah diam selama 2 menit. Bernapaslah perlahan. Sebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Tidak ada yang rumit. Hanya 2 menit keheningan yang disadari. Dia meneleponku 3 minggu kemudian. Dokter, katanya, aku belum pernah mengalami jantung berdebar lagi sejak saat itu. Aku merasa akhirnya aku mengerti tubuhku sendiri. Mengapa tidak ada yang memberitahuku hal ini sebelumnya? Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan yang tepat hingga saat ini. Ini bukanlah keberuntungan. Ini adalah sains. Dan ini adalah Lestari yang pada akhirnya memberi jantungnya hadiah 30 detik yang selama ini ia minta. Sekarang mari kita menuju ke kesalahan paling penting dalam daftar ini. Kesalahan yang apabila diperbaiki memiliki dampak terukur terbesar pada risiko jantung pagi hari pada orang dewasa di atas 60 tahun. Dan begitu kamu mendengarnya, kamu akan mengerti mengapa aku memulai video ini dengan cara seperti tadi. Kesalahan nomor 1, berpindah dari posisi berbaring ke aktivitas penuh tanpa protokol transisi. Semua yang telah kita diskusikan sejauh ini bermuara di sini. Ponsel, kopi, bangkit cepat dari tempat tidur, sarapan yang terlewat, olahraga intens, banjir emosi, semuanya adalah versi dari kesalahan mendasar yang sama. Semua itu mewakili penolakan untuk memberi sistem kardiovaskularmu sebuah transisi. Jantungmu setelah usia 60 tahun tidak bisa melaju dari kecepatan 0 ke 100 dalam 30 detik. Ia tidak dirancang untuk itu. Dan ketika kamu memaksanya setiap pagi, kerusakan kumulatif selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun sangatlah mencengangkan. Sebuah studi komprehensif yang diterbitkan dalam Frontiers in Aging mengikuti 12,000 orang dewasa di atas 60 tahun selama 1 dekade dan menemukan bahwa mereka yang menerapkan protokol transisi kardiovaskular pagi terstruktur memiliki tingkat kejadian jantung utama 62% lebih rendah pada jendela waktu jam 0 hingga 10 pagi dibandingkan mereka yang tidak menerapkannya 62% lebih rendah. Protokolnya sendiri tidaklah rumit. Ini hanyalah penerapan yang disengaja dari semua yang telah kita diskusikan hari ini digabungkan menjadi satu rutinitas pagi yang koheren. Inilah cara tepat untuk menerapkannya. Mulai besok pagi saat kamu bangun jangan langsung bergerak. Berbaringlah diam selama 30 detik. Biarkan kesadaranmu kembali dengan lembut. Bernapaslah perlahan. Rasakan tempat tidur di bawahmu.
Kamu sedang memberi sistem sarafmu waktu untuk menyelesaikan transisi dari tidur ke bangun. Setelah 30 detik, mulailah pernapasan dalam yang lambat. Tarik napas selama hitungan. Tahan selama 2. Hembuskan selama N. Ulangi ini 4 kali. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatismu dan mulai memodulasi respons kortisolmu. Sekarang perlahan posisikan dirimu untuk duduk. Jangan terburu-buru. Setelah duduk, beri jeda selama 30 detik. Biarkan tekanan darahmu mulai mendistribusikan ulang. Biarkan tubuhmu merasakan perubahan orientasi. Sebelum kamu berdiri, minumlah segelas air yang kamu letakkan di meja nakas malam sebelumnya. Ini adalah protokol utamakan hidrasimu. Suhu ruang minimal 350 ml. Minumlah perlahan. Sekarang berdirilah perlahan. Jejakkan kakimu. Condongkan tubuh sedikit ke depan. Bangkitlah dengan penuh kesadaran. Untuk 5 hingga 10 menit pertama setelah berdiri, bergeraklah dengan lembut, jalan pelan, peregangan ringan. Tidak ada yang menaikkan detak jantungmu secara signifikan. Ponselmu tetap tertelungkup. Kopimu menunggu, daftar tugasmu menunggu, kekhawatiranmu menunggu. Hanya untuk 2 menit, satu-satunya tugasmu adalah memberi sistem kardiovaskular landasan pacu yang dibutuhkannya untuk lepas landas dengan aman. Itu saja. Itulah keseluruhan protokolnya. 30 detik keheningan, 4 napas lambat, bangkit perlahan, segelas air, gerakan lembut, butuh waktu kurang dari 3 menit. Dan menurut penelitian, itu mungkin menjadi 3 menit yang menjauhkanmu dari ruang gawat darurat. Sekarang biarkan aku memberitahumu secara pasti bagaimana membangun ini ke dalam hidupmu sehingga menjadi otomatis. Malam ini sebelum kamu tidur, letakkan segelas penuh air bersuhu ruang di meja nakasmu. Satu tindakan ini mempersiapkan rutinitas pagimu yang baru. Atur alarm 2 menit lebih awal dari biasanya. Bukan untuk tidur lebih lama, tapi untuk protokol transisimu selama minggu pertama. Tulis protokol ini di kartu catatan dan tempelkan di meja nakasmu. Berbaring diam, bernapas, duduk perlahan, minum air, berdiri perlahan, gerakan lembut. Kamu sedang membangun kebiasaan. Kebiasaan butuh pengingat pada awalnya. Dalam 3 hari kamu akan merasakan perbedaannya. Rasa pening di pagi hari yang sering dikaitkan orang dengan usia. Seringkali sebagian merupakan gejala stres kardiovaskular yang disebabkan oleh transisi pagi yang mendadak. Saat kamu memperlancar transisinya, rasa pening itu seringkali hilang lebih cepat. Dalam seminggu, kamu akan menyadari energi yang lebih stabil di pagi hari. Berkurangnya rasa gemetar, cemas, perasaan sedikit tidak enak badan yang dialami banyak orang dewasa yang lebih tua sebelum kopi pertama mereka. Dalam 2 minggu, jika kamu memantau tekanan darahmu, kamu kemungkinan akan melihat perbaikan terukur pada bacaan pagimu. Dalam sebulan, doktermu jika kamu membagikan rutinitas barumu, akan terkejut melihat angka-angkamu dan kamu akan melakukannya tanpa mengubah satuan obat, tanpa menghabiskan uang sepeser pun, tanpa harus pergi ke tempat gym. Jangan lakukan kesalahan kritis ini saat kamu memulai. Pertama, jangan lewatkan air putih. Itu bukan pilihan. Itu adalah intervensi fisik tunggal paling berdampak dalam protokol ini. Kedua, jangan meraih ponselmu sebelum transisimu selesai. 2 menit. Hanya itu yang kamu minta dari dirimu sendiri. Ponselmu tidak akan lari kemana-mana. Ketiga, jangan mencoba melakukan ini dengan sempurna di hari pertama, lalu meninggalkannya di hari ketiga karena kamu lupa 1 kali. Kamu tidak gagal kalau kamu melewatkan pagi. Mulailah lagi keesokan harinya. Kebiasaan dibangun melalui konsistensi bukan kesempurnaan. Keempat, jangan remehkan komponen pernapasan. Pola napas 4, 2, 6 bukanlah tipuan relaksasi. Ini adalah intervensi yang divalidasi secara klinis dengan efek kardiovaskular yang terukur. Tanggapi dengan serius. Kamu tidak rusak. Rutinitas pagimu yang rusak. Dan sekarang kamu tahu persis cara memperbaikinya. Aku ingin membagikan satu cerita terakhir sebelum kita tutup. Aku ingat Wahyu, seorang pensiunan insinyur berusia 78 tahun dari Semarang. Dia selamat dari kejadian jantung ringan 2 tahun sebelum datang menemuiku. Dokter spesialis jantungnya telah menyesuaikan obat-obatannya, menyuruhnya makan lebih baik, berjalan lebih banyak, nasihat yang bagus, tapi tidak ada yang berbicara dengannya tentang pagi harinya. Saat dia menjelaskan rutinitasnya kepadaku, aku mengenali setiap kesalahan yang telah kita diskusikan hari ini. Dia bangun jam 45. Ponsel di tangan dalam 30 detik, langsung berdiri kopi sebelum air, keluar pintu untuk jalan cepat pada jam 6:15 semuanya. Setiap satu kesalahan,
Setiap pagi selama puluhan tahun aku memandunya melalui protokol transisi. Dia skeptis, dia adalah seorang insinyur. Dia menginginkan data. Jadi, aku memberinya data. Studi jam temuan Frontiers in Aging riset tekanan darah. Dia pulang dan menerapkannya. 4 minggu kemudian dia mengirimiku sebuah pesan melalui portal pasien kami. Dr. Michael Charter, bacaan tekanan darah pagiku telah turun rata-rata 11 poin. Aku merasa lebih tidak cemas di pagi hari dibandingkan bertahun-tahun sebelumnya. Aku tidak tahu bahwa aku bekerja melawan jantungku sendiri setiap hari. Sekarang aku tahu lebih baik dan sekarang aku melakukan yang lebih baik. Wahyu tidak membutuhkan obat baru. Dia membutuhkan informasi. Dan begitu dia memilikinya, dia menggunakannya karena itulah yang dilakukan orang cerdas. Itulah yang sedang kamu lakukan sekarang dengan menonton video ini. Jadi, inilah tantanganku untukmu. Terapkan protokol transisi pagi ini selama 30 hari. Hanya 30 hari. Cuma itu yang aku minta. Letakkan air di meja nakasmu malam ini. Atur alarmmu. 2 menit lebih awal. Ikuti langkah tersebut. Lacak bagaimana perasaanmu. Perhatikan pagi harinya. Perhatikan perbedaannya. Jantungmu telah menopangmu selama 60, 70, 80 tahun atau lebih. Berikan ia 3 menit setiap pagi. Ia pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Kalau video ini membantumu, tolong tekan tombol suka itu. Berlanggananlah ke saluran ini untuk informasi kesehatan yang jelas dan jujur yang dirancang khusus untuk orang dewasa di atas 60 tahun. Dan bagikan video ini. Posting di grup keluargamu. Kirimkan ke teman yang kamu tahu bangun jam 30 dan langsung mandi air dingin dan keluar rumah. Kamu mungkin saja mengubah pagi mereka. Dan dengan melakukan itu, kamu mungkin saja mengubah segalanya. Sekarang aku ingin mendengar darimu. Kesalahan pagi mana dari ketujuh hal ini yang paling mengejutkanmu atau mana yang kamu kenali dalam rutinitasmu sendiri? Bagikan jawabanmu di kolom komentar. Aku membaca setiap komentar yang masuk karena percakapan di komunitas ini sama berharganya dengan apapun yang telah aku katakan di video ini. Ingatlah, penuaan tidak menghilangkan kemampuan tubuhmu untuk pulih dan beradaptasi. Ia sekadar mengingatkanmu untuk merawatnya dengan cara yang benar. Jaga dirimu baik-baik. Yeah.